Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 5 Agustus 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan terus menyertai kehidupan kita yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan telah kita baca dalam 1 Tawarik pasal yang kelima, menjadi bagian kita untuk hari ini. Dan sebentar kita akan merenungkannya, namun sebelumnya kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan pada kami, dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang Kau maksudkan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bacakan dalam perikop 1 Tawarik pasal 5, khususnya ayat yang ke-18 sampai yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye, ada 44.760 orang yang sanggup berperang, orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka. Sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan, untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewaskan karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini sangat dikendalikan oleh hukum kekuatan. Siapa kuat, ia di atas, berkuasa, dan menang. Dalam keseharian hidup, hubungan antar manusia ditentukan oleh hukum ini. Siapa kuat, dia berkuasa, dia menang. Itu hukumnya. Mulai dari hubungan dalam keluarga sampai kepada hubungan bisnis ataupun urusan politik. Yang kuat terus menekan demi kehendaknya dituruti. Tidak heran hidup ini sering terasa sebagai medan pertempuran. Kita harus menghadapi orang yang menekan kita agar kita mengikuti kemauannya. Jika kebetulan kita adalah pihak yang lemah, sungguh ini tidak mudah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab Tawarik banyak berkisah tentang beragam pertempuran, terutama yang tidak berimbang. Pertarungan antara yang besar, kuat, atau banyak melawan yang kecil, lemah, dan sedikit. Sebenarnya menurut hukum kekuatan, pemenangnya sudah bisa ditebak, yakni mereka yang besar, kuat, dan banyak. Itulah hukumnya. Tetapi penulis kitab Tawarik ini memberi pesan kuat bahwa semua pertempuran adalah milik Tuhan. Perangnya Tuhan. Kemenangan akan dialami oleh pihak yang kepadanya Tuhan berkenan memberikan kemenangan dan membela mereka. Tidak soal mereka sedikit atau kecil, sementara musuh lebih kuat, lebih besar, lebih banyak. Sebab pertempuran itu adalah pertempuran daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka yang sedikit tetapi diberikan kemenangan, tak kala Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Dan kitab Tawarik ini dituliskan supaya bangsa Israel kembali melihat
betapa Tuhan turut campur dalam setiap perjalanan hidup bangsa Israel, bahkan ketika mereka harus menghadapi kekuatan yang lebih besar dari mereka dan kasat mata lebih banyak jumlahnya daripada mereka, tetapi Tuhan memberikan kemenangan. Sungguh tidak enak apabila kita sedang mengalami tekanan. Pastilah kita pernah mengalami yang namanya tekanan dalam hidup. Dalam situasi kondisi apapun, penyebab apapun, setiap orang yang hidup di dunia mengalami tekanan. Baik tekanan yang besar maupun juga tekanan yang biasa-biasa saja. Tetapi itulah sebuah tekanan dalam kehidupan. Namun, anggaplah situasi tertekan sebagai panggilan untuk berseru kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh pasukan dari Bani Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye, seperti yang dikatakan dalam ayat 18. Tuhan punya 1000 cara untuk membantu orang-orang tertekan yang mencari pertolongan kepadanya. Seperti pemazmur mengatakan, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita meremehkan peran doa dalam hidup kita. Termasuk juga setiap pagi kita berdoa bersama-sama. Itu adalah kekuatan kita. Dan hanya itu kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan. Dua arah. Doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, sumber pertolongan kita. Sementara firman Tuhan adalah komunikasi Tuhan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa mengerti pikiran Tuhan, bisa mengerti kehendak Tuhan yang wajib kita laksanakan sebagai umat tebusan, umat yang dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, fajar kemenangan seringkali terbit setelah malam kesesakan yang berselimutkan bisik doa telah berlalu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap tantangan hidup pada akhirnya ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita boleh menemukan jawaban, kita boleh menemukan kelegaan. Karena itu jangan berpaling kepada yang lain, sebab kekuatan kita adalah Tuhan. Pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ia berkuasa atas segala sesuatu. Walaupun kita mungkin sedikit, walaupun kita minoritas, tidak punya kekuatan apa-apa, tetapi Dia yang maha kuasa dan maha kuat, yang melindungi, menyertai dan memberkati umat yang sedikit dan dalam kelemahan. Kita meyakini kuat kuasa Tuhan yang bisa memampukan. Peperangan kita bukanlah seperti Bani Ruben, Gad, dan suku Manasye, tetapi pertempuran kita adalah melawan penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah di udara, ya, bukan dengan pedang, tetapi dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dan kita berdoa setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan sebagai senjata peperangan melawan ideologi-ideologi dan juga benteng kepercayaan yang masih dipegang oleh banyak orang. Kebenaran sejati akan mengalahkan semuanya itu. Karena itu perlunya kita berdoa dan terus memancarkan terang Kristus menjadi saksi. Karena di dunia ini kita berperang melawan ketidakbenaran, melawan kebenaran yang tidak sejati. Tetapi kita berpegang pada kebenaran sejati, itulah senjata kita. Dan pada akhirnya kita akan melihat banyak jiwa dimenangkan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Siap berperang, siap menjadi saksi, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Seperti ada lagu Maju Laskar Kristus, ya. Kita laskar Kristus, bukan dengan pedang, bukan dengan perisai seperti orang berperang zaman Israel, karena memang pada waktu itu konteksnya seperti itu, tetapi berperang melawan penguasa-penguasa di udara, melawan kesesatan dengan firman Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, apapun tekanan hidup kita, sesungguhnya Tuhan ingin supaya kita bersandar dan berseru kepada Tuhan. Dan itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Percayalah,
Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Banyak sekali tantangan dalam hidup, tekanan dalam hidup. Karena kami lemah, jumlah kami sedikit. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Engkau yang memampukan kami untuk melawan semua penguasa-penguasa yang senantiasa melawan kekuatan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau yang maha kuasa, Engkau yang akan memampukan mengalahkan semuanya itu dan memberi kemenangan kepada umat Allah yang senantiasa bersandar dan berseru kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas pengalaman Bani Ruben, Gad, dan Manasye. Walaupun sedikit, walaupun kecil dan lemah, mereka boleh mengalami kekuatan tak kala mereka berseru kepada Tuhan. Hal serupa akan dialami oleh anak-anak Tuhan pada masa kini. Tak kala kami berseru, bersandar, dan berserah kepada Tuhan, maka kemenangan itu akan diberikan kepada semuanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.